Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Bosku, di tengah optimisme mengenai vaksin virus corona yang akan disebarluaskan, PBID meminta Menkes Terawan Agus Putranto tidak tergesa-gesa dalam proses vaksinasi corona. ID menyebut ada syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam pemilihan vaksin. BPOM juga telah menyebutkan syarat mutlak vaksin sebelum diberikan ke masyarakat, yakni efektivitas, imunogenitas, serta keamanannya. Syarat itu harus dibuktikan dengan hasil yang baik melalui uji klinik fase 3 yang dipublikasikan. Saat ini, uji klinis 3 salah satu kandidat vaksin yakni Sinovac masih diuji klinis di sejumlah negara, yakni Brasil, Bangladesh, Chili, dan Indonesia. Sementara uji klinis 3 di Indonesia baru dimulai Agustus dan diproyeksikan selesai Januari 2021. Kita tunggu saja ya bosku untuk kabar selanjutnya dari vaksin ini. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini Jumat 23 Oktober 2020 dengan episode Pelangi di IHSG. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Initial Jobless Claims yang turun dari sebelumnya 842K menjadi 787K. Kemudian ada dari US Continuing Claims yang turun dari sebelumnya 9.397K menjadi 8.373K. Kemudian ada dari US Leading Index yang turun dari sebelumnya 1,4% menjadi 0,7%. Kemudian beralih ke corporate news, ada berita dari PT Dian Swastatika Sentosa Tbk atau DSSA yang memastikan proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU terus berjalan dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT NFC Indonesia Tbk atau NFCX yang di kuartal 3 2020 membukukan pendapatan neto sebesar 5,92 triliun rupiah atau tumbuh sekitar 49,36% jika dibandingkan dengan periode serupa tahun sebelumnya sebesar 3,97 triliun rupiah dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, IHSG ditutup melemah 4 poin atau minus 0,09% menjadi 5.091. Sektor pertambangan, perkebunan, industri konsumsi, properti, perdagangan bergerak negatif dan menjadi kontributor terbesar pada penurunan IHSG kemarin. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 262 miliar rupiah. Kemudian kita akan mulai market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari China is back. Seperti toko-toko superhero pada umumnya, pada akhirnya Cina kembali bosku. Meskipun tidak sekuat sebelumnya, tapi Cina kembali kepada kekuatannya. Pertumbuhan Cina yang keluar beberapa waktu yang lalu menunjukkan bahwa mereka bisa bangkit dan diharapkan konsisten hingga akhir tahun. Sektor manufaktur pun kembali ke tahap di mana sebelumnya pandemik terjadi. Penjualan retail yang mengalami kenaikan memberikan angin segar bahwa permintaan mengalami peningkatan sehingga dapat mendorong pemulihan perekonomian. Saat ini akselerasi menjadi sesuatu yang sangat penting karena semakin cepat akselerasi maka semakin cepat proses pemulihan akan berlangsung. Namun, di tengah pelemahan permintaan global tentu akselerasi akan menjadi sulit. Setidaknya pemulihan sudah berjalan sehingga tentu Indonesia sedikit banyak akan diuntungkan dengan situasi dan kondisi saat ini. Gelombang infeksi wabah virus corona yang masih datang diperkirakan akan menghalangi proses pemulihan dan mungkin apa yang disampaikan IMF menjadi kenyataan bahwa selain Cina, negara-negara lainnya diperkirakan akan pulih pada tahun 2021 hingga 2022 mendatang. Pemulihan Cina juga terbantu dengan perekonomian Cina yang terfokus terhadap konsumsi domestik. Ini menjadi poin penting karena akan memberikan harapan yang lebih besar kepada pemulihan ekonomi Cina untuk terus berlanjut. Pelaku pasar dan investor diperkirakan masih akan menunggu perkembangan terkait langkah-langkah berikutnya dari Cina terkait dengan kebijakan-kebijakannya, sehingga memberikan keyakinan yang lebih besar kepada pelaku pasar dan investor apakah pemulihan tersebut cukup kuat untuk bertahan atau tidak. Sejauh ini terkait dengan kebijakan belum ada sesuatu yang mendesak Cina untuk memberikan stimulus atau kebijakan yang baru. Meskipun secara kebijakan moneter, Cina masih memiliki ruang bagi tingkat suku bunga untuk mengalami penurunan. Gubernur Bank Sentral Cina mengatakan bahwa Cina ada kemungkinan akan membukukan pertumbuhan ekonomi yang positif selama 1 tahun penuh dan rasio utang diperkirakan
akan membaik pada tahun 2021 setelah sebelumnya mengalami kenaikan akibat wabah virus corona. Data pertumbuhan ekonomi Cina sebelumnya mengalami kenaikan 4,9% pada kuartal ketiga dari tahun lalu, yang dimana itu artinya bahwa Cina merupakan satu-satunya negara dari negara berkembang yang berhasil mengendalikan wabah virus corona, meskipun di saat yang sama utang juga mengalami peningkatan mencapai 269,2% dari GDP kuartal lalu. Pemulihan pertumbuhan ekonomi yang positif juga diamini oleh Liu He. Dirinya mengatakan bahwa likuiditas yang cukup dan stabilitas kebijakan harus tetap dipertahankan pada situasi dan kondisi pasar serta disesuaikan akan kebutuhan untuk dorongan pertumbuhan perekonomian. Cina akan terus membuka sistem keuangannya untuk mendorong investor asing untuk datang. Yim mengatakan bahwa kebijakan moneter harus mencapai keseimbangan antara menstabilkan pertumbuhan dan mencegah resiko, serta menerapkan kebijakan moneter yang normal dalam kurun waktu yang lama. Fokusnya adalah menjaga situasi dan kondisi untuk tetap stabil, agar proses pemulihan dapat berjalan dengan lancar hingga fase terakhir. Sedikit membahas mengenai tingkat pertumbuhan Cina, nilai tersebut mengalami kenaikan dengan sangat cepat, yang dimana kuartal sebelumnya berada di 3,2% menjadi 4,9%, meskipun masih di bawah proyeksi konsensus analis yang mengatakan 5,5%. Kenaikan impor 13,2% menjadi salah satu batu loncatan untuk kenaikan pertumbuhan ekonomi Cina, yang dimana hal tersebut memberikan gambaran bahwa ada permintaan yang cukup kuat dari Cina. Ekonomi mengalami pertumbuhan 0,7%, yang dimana merupakan sebuah pertanda yang sangat baik bahwa Cina berusaha untuk menjaga ritme proses pemulihan perekonomiannya. Meskipun belum terlalu cepat kenaikannya, namun angka 3,3% bukanlah sesuatu yang buruk untuk saat ini setelah sebelumnya mengalami penurunan hingga minus 7,2% akibat wabah virus corona. Dari sisi pertumbuhan aset pun masih positif dalam kurun waktu 9 bulan terakhir. Meskipun pemerintah kesulitan untuk menemukan proyek infrastruktur yang bagus, namun belanja merupakan salah satu kunci dalam investasi. Meskipun dari sisi sektor swasta masih mengalami penurunan. Fokusnya saat ini adalah mengukur seberapa jauh Cina akan memberikan kebijakan moneter dan fiskal ke depannya, karena bauran kedua kebijakan ini menjadi poin yang penting untuk menjaga konsistensi pemulihan perekonomian Cina. Kemudian cerita selanjutnya datang dari mimpi untuk masa depan. Pulihnya Cina dari dampak negatif pandemi menjadi katalis kelanjutan pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang sempat tertunda. Selain itu, sentimen stimulus fiskal dari Amerika Serikat juga akan berperan terhadap pergerakan harga komoditas nikel. Kami melihat apabila paket stimulus berhasil disahkan, hal tersebut akan berdampak pada bertambahnya peredaran uang, sehingga akan berimbas pada pelemahan indeks dolar dan menguatkan nilai-nilai komoditas seperti nikel sebagai lawan dari dolar Amerika. Di lain sisi, prospek kenaikan harga nikel juga diperkuat dengan popularitas mobil listrik yang semakin baik. Kami melihat harga nikel berpeluang mengalami kenaikan dalam beberapa waktu ke depan. Hal ini terjadi seiring dengan penurunan jumlah persediaan komoditas dan meningkatnya permintaan. Pemulihan ekonomi di Cina dan prospek kenaikan permintaan akan menjadi katalis positif yang mengerek naik harga nikel di sisa tahun 2020. Dalam hal ini, emiten seperti Inco, ANTM, dan Dekat FT berpeluang terkena dampak dari meningkatnya harga komoditas serta permintaan tersebut. Wacana Kementerian BUMN yang akan meningkatkan nilai tambah terhadap komoditas tambang nikelnya seiring dengan posisi Indonesia sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar dunia, dan prospek permintaan komoditas tersebut juga dinilai menjadi komitmen yang cukup serius untuk mendukung majunya produsen nikel Indonesia. Selain itu, pembentukan Mine ID yang menaungi perusahaan tambang di Indonesia menjadikan komitmen keseriusan dari pemerintah yang juga membuka kesempatan sinergi pengelolaan aset pertambangan nasional untuk mendukung pengembangan hilirisasi bisnis mineral yang terintegrasi. Rencana pembentukan holding PT Indonesia Baterai untuk mengoperasikan pabrik baterai kendaraan listrik dengan nilai investasi pabrik mencapai 12 miliar US dollar atau sekitar 176,7 triliun rupiah, asumsi kurs 14.725 rupiah per US dollar menjadi sentimen positif dalam jangka waktu panjang. Akan tetapi rekan-rekan perlu mencatat bahwa pembentukan pabrik baterai ini baru akan bisa dioperasikan pada tahun 2023, sehingga dampak positif pembentukan holding baterai ini terhadap laporan keuangan masing-masing emiten tidak akan datang dalam waktu dekat. Sehingga berdasarkan teknikal analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat dan ditreningkan pada level 5060 hingga 5183. Setelah hujan terbitlah pelangi.
IHSG hari ini berpotensi sumringah karena pada akhirnya FDA memberikan izin obat antivirus dari Gilead Sciences, yaitu Remdesivir, sebagai pengobatan untuk virus corona meskipun WHO mengatakan bahwa obat tersebut tidak memberikan pengaruh atau hanya sedikit pengaruh. Bumbu berikutnya adalah Nancy Pelosi mengatakan bahwa kesepakatan tinggal setengah langkah lagi. Hanya tinggal menyelesaikan bagian yang sangat penting dari paket bantuan virus corona dengan nilai total bantuan sebesar 1,9 triliun dolar. Mungkin hal ini akan menjadi vitamin positif untuk pergerakan pasar hari ini. Berikut Stock Watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari Pawon, kemudian yang kedua ada dari BBRI, dan yang ketiga ada dari LPKR. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Link atau PT Linknet Tbk yang membukukan pendapatan 2,95 triliun rupiah di kuartal 3 2020. Perusahaan di kuartal 3 2020 mencatatkan kenaikan pendapatan sebesar 6,76% dari semula 2,76 triliun rupiah menjadi 2,95 triliun rupiah pada periode yang sama. Tumbuhnya pendapatan tersebut berasal dari berlangganan layanan broadband internet dan jaringan sebesar 1,60 triliun rupiah, biaya berlangganan layanan televisi kabel sebesar 1,20 triliun rupiah, dan pendapatan lain-lain 144 miliar rupiah. Hal ini tidak terlepas aktivitas work from home dan juga pembelajaran jarak jauh yang dikarenakan saat ini sedang diselimuti wabah pandemi corona. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bearish dengan target 2000 dan tingkat probabilitas sebesar 48%. Kemudian yang kedua ada dari Sido atau PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk yang optimis pendapatan dan laba bersih tumbuh 2 digit. Manajemen tampaknya optimis untuk mencapai target tersebut. Optimis perusahaan tampaknya dilatar belakangi oleh pencapaian kinerja di kuartal 3 2020, di mana mencatatkan kenaikan laba bersih 10,78% secara tahunan menjadi 640 miliar rupiah hingga periode September 2020 yang ditopang oleh kenaikan pendapatan 6,04% secara tahunan menjadi 2,26 triliun rupiah. Penjualan jamu herbal dan suplemen menyumbang sebesar 1,44 triliun rupiah dan segmen farmasi sebesar 92,84 miliar rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 875 dan tingkat probabilitas sebesar 44%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 925 dan tingkat probabilitas sebesar 60%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya, bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.